Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian rahimakumullah. Saya akan melanjutkan membaca buku Bid'ah dan Khurafat di Indonesia. Buah karya Abu Umar Abdillah, penerbit Wafa Press. Subjudul yang akan kita baca yakni pada halaman 91, Sial karena kejatuhan cicak. Dak dik duk, jantung berdegup kencang begitu seseorang kejatuhan cicak dari atap. Apalagi jika cicak jatuh persis di ubun-ubunnya. Dia pun segera menghitung detik demi detik menanti datangnya musibah. Keyakinan ini masih dianut oleh banyak masyarakat Jawa dan beberapa penduduk daerah lain. Sebagai penangkal musibah, ada yang bersegera memburu cicak tersebut lalu disobek mulutnya supaya musibah tidak jadi menimpanya. Kecemasan yang sama dirasakan oleh orang yang ketika bepergian tiba-tiba ada ular atau hewan lain yang menyeberang jalan, karena disangka itu merupakan isyarat adanya kendala dalam perjalanan. Ada juga yang mengkaitkan suara burung gagak dengan datangnya malakul maut di dekatnya. Kembar mayang yang jatuh saat resepsi pernikahan ditakwilkan pula sebagai pertanda adanya prahara rumah tangga yang akan dihadapi oleh kedua mempelai, dan masih banyak lagi kamus mitos yang tersebar di kalangan masyarakat kita. Orang-orang kejawen menangkalnya dengan ritual ruatan untuk menepis musibah yang diyakini bakal terjadi jika tidak ditangkis. Keyakinan semacam ini tak hanya ada di sini dan di zaman ini, tetapi jauh sebelumnya, yakni di zaman Zahiliyah, orang-orang telah menganut khurafat ini. Imam Al-Baihaqi berkata, perasaan sial karena adanya pertanda tertentu telah dikenal pada zaman Jahiliyah dahulu, yang mana mereka menganggap sial di saat mendengar suara burung menjelang pergi untuk suatu keperluan, menganggap isyarat buruk ketika ada suara gagak, lewatnya binatang di jalan, dan lain-lain. Hal-hal di atas tersebut dengan istilah tatayur, berasal dari kata tayr yang berarti burung. Karena pada asalnya orang dahulu menganggap sial dan keberuntungan berdasarkan suara dan sinyal dari burung. Di kalangan jahiliyah ada juga yang ketika hendak bepergian terlebih dahulu menerbangkan seekor burung. Jika burung terbang ke arah kanan mereka jadi berangkat. Tetapi jika burung terbang ke arah kiri mereka mengurungkan kepergiannya. Tetapi semua yang kami sebutkan di atas, baik perasaan sial karena kejatuhan cicak dan yang lain, masuk dalam pengertian tatayur dan tiarah. Tak sesuai dengan dalil syariah dan ma'quliyah. Mengkaitkan jatuhnya cicak dengan hadirnya musibah adalah satu bentuk khurafat dan tahayul, karena tak ada bukti keterkaitan antara keduanya, baik dari dalil syariah maupun dalil ilmiah. Islam tidak menafikan adanya keterkaitan suara hewan tertentu dengan kejadian tertentu jika ada dalil tegas yang menyebutkannya. Sebagai contoh adalah hadis Nabi, jika engkau mendengar ayam jantan berkokok, maka mohonlah karunia kepada Allah karena dia melihat malaikat. Dan jika engkau mendengar ringkikan himar, maka mohonlah perlindungan kepada Allah karena dia melihat setan. Hadis riwayat Muslim. Nabi menyebutkan suara ayam jantan berkokok sebagai pertanda hadirnya malaikat. Maka kita harus meyakini hal ini karena ada dalil syar'i menyebutkannya. Berbeda dengan komentar para agen tahayul yang mengkaitkan ayam jantan berkokok di malam hari dengan hilangnya keperawanan seorang gadis di daerah setempat. Kita juga patuh dan percaya dengan kabar dari Nabi SAW bahwa suara ringkikan himar adalah pertanda datangnya setan. Untuk itu kita dianjurkan membaca ta'awuz. Adapun suara hewan lain tidak boleh dikaitkan dengan peristiwa tertentu kecuali jika disebutkan dalil. Lagi pula tidak ada hubungan secara ilmiah dan hissiyah atau indrawi yang bisa dijadikan pegangan bahwa jatuhnya cicak menyebabkan akan adanya bencana yang menimpa. Tidak masuk akal pula bila dikatakan bahwa cicak mengetahui musibah yang bakal terjadi, lalu dia memberikan sinyal kepada manusia tentangnya. Bahkan tergolong syirik
mengkaitkan antara jatuhnya cicak dengan musibah, ular menyeberang jalan dengan hambatan, atau arah terbang burung dengan nasib sial, bukan hanya tidak sah, bahkan tergolong sebagai kesyirikan. Nabi bersabda, at-tiyaratu syirkun salasan. Tiarah adalah kesyirikan, tiarah adalah kesyirikan. Hadis riwayat Tirmizi. Tiarah digolongkan sebagai kesyirikan karena orang yang meyakininya berarti menganggap hewan tertentu dapat mendatangkan manfaat dan mudarat dengan isyarat yang diperbuatnya. Padahal Allah semata yang mampu memberikan manfaat dan mudarat. Sementara burung, cicak, ular tidaklah mengetahui perkara gaib yang akan terjadi. Bersiul dan diamnya tidaklah menimbulkan manfaat maupun mudarat. Ibnul Qayyim menjelaskan, tatayyur atau tiarah adalah merasa sial karena melihat sesuatu. Maka jika seseorang menjadikannya sebagai patokan, lalu dia mengurungkan kepergian atau membatalkan niat yang telah ia tetapkan karenanya, berarti dia telah mengetuk pintu kesyirikan. Bahkan ia telah masuk ke dalamnya. Dia telah berlepas diri dari tawakal kepada Allah dan membuka bagi dirinya pintu ketakutan dan ketergantungan kepada selain Allah. Kafaroh tiarah. Begitu memasyarakatnya berbagai bentuk tatayyur yang penulis sebutkan di atas, terkadang menumpulkan kepekaan sebagian kita bahwa yang demikian itu termasuk kesyirikan, karena begitu lumrahnya hal itu terjadi di kanan kiri kita. Akan tetapi di antara tanda kemurahan Allah adalah Dia memberikan peluang kepada kita untuk menebus dosa ketika secara spontan terdetik di hati kita rasa cemas karena adanya suara burung tertentu di saat kejatuhan cicak. Nabi bersabda, barang siapa mengurungkan keperluannya karena tiarah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Lalu para sahabat bertanya, lalu apa tebusannya wahai Rasulullah? Beliau bersabda, hendaknya engkau membaca Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha ghairuka. Ya Allah, tiada nasib baik kecuali nasib baik darimu, tiada tiarah kecuali tiarahmu, dan tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau. Hadis riwayat Ahmad. Wallahu a'lam.